Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya kita akan belajar bersama-sama materi selanjutnya dari bab di semester 1 yaitu materi suhu dan kalor. Ya, suhu dan kalor mungkin kita sering sekali mendengar ya kata suhu dan kalor. Pertanyaannya, apakah suhu dan kalor itu sama? Apakah suhu itu sama dengan kalor? Kalau ada yang menjawab sama, mari kita lihat ya. Suhu ternyata disebut juga temperatur atau suhu sendiri itu merupakan derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor itu merupakan bentuk dari energi ya, bentuk energi. Kan kita tahu ya, macam-macam energi. Ada energi panas, energi cahaya, kemudian ada energi listrik, energi kimia, energi gerak, dan sebagainya. Termasuk kalor. Kalor juga termasuk bentuk energi panas atau disebut energi kalor. Nah, di sini suhu itu merupakan derajat panas. Derajat panas suatu benda. Jadi kalau dikatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi yang diukur itu panasnya ya. Jadi tidak ada yang namanya kalau saya bilang itu kalau Einstein bilang itu tidak ada yang namanya dingin. Adanya itu adalah ketiadaan panas. Sama halnya ya nggak ada yang namanya gelap. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Nah, di sini alat untuk mengukur suhu sendiri disebut kita tahu ada yang namanya termometer. Mungkin akhir-akhir ini kalian sering menjumpai ya, kita sering sekali ya harus berpapasan dengan yang namanya termometer. Nah, yang sekarang sedang di sering dipakai itu adalah termogan, disebut termogan yang pakai laser yang ditembakkan. Nah, tapi yang biasanya sebelum-sebelumnya kita menggunakan termometer itu ada yang namanya termometer raksa, termometer alkohol yang bentuknya itu kayak semacam bentuknya batangan, kemudian dicapitkan ke ketiak kita ataupun ke leher kita sehingga bisa menunjukkan berapa sih suhu badan kita. Nah, termometer juga macam-macam ya. Ada termometer suhu badan, ada termometer ruang. Nah, termometer itu mempunyai beberapa skala ya. Ada yang kita tahu ada skala Reaumur, Fahrenheit, kemudian Celsius, ada juga skala Kelvin. Nah, yang sering dipakai di dunia internasional itu adalah skala Kelvin. Nah, pada prinsipnya termometer sendiri dia punya acuan. Ada yang namanya titik lebur, kemudian ada yang namanya titik didih. Titik lebur itu berarti dia titik ketika suatu zat itu bisa melebur. Titik didih itu titik di mana zat itu dia mendidih. Nah, atau disebut juga titik tetap bawah ataupun titik tetap atas. Titik tetap bawah itu berarti titik lebur, titik tetap atas itu berarti titik didih. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ada 3 skala ya, skala Reaumur, Celsius, Fahrenheit dan Kelvin. Titik titik tetap bawah atau titik lebur untuk Celsius itu 0, titik tetap atasnya itu 100 derajat. Kemudian kalau ini di sini ya Kelvin itu 273, titik didihnya itu 373. Untuk Fahrenheit itu titik bawahnya atau titik leburnya itu 32 derajat, titik didihnya itu 212. Sedangkan yang terakhir adalah Reaumur, titik rendahnya itu sebesar 0, kemudian titik didihnya itu 80 derajat. Sehingga ya untuk mengubah dari Reaumur, Celsius, ya Fahrenheit, Kelvin itu ada skala-skalanya yang kita tahu skalanya itu dulu dipelajari di SMP ya, 4:5 banding 9 banding 273. Jadi untuk mengubah dari Celsius ke Kelvin kan suhu ditambah dengan 273. Nah, nah di sini bisa dilihat ya skalanya. Nah, ada 32. Nah, Fahrenheit ini min 200 atau 273 derajat Celcius ini 400. Nah, ini artinya maksudnya 0 Kelvin itu sama aja ya 273 derajat Celcius, min 273 derajat Celcius atau min 459 derajat Fahrenheit.
kalau suhunya itu 0 Kelvin, gitu membacanya. Nah, kemudian ada yang namanya kalor. Ya, kalor yang sudah Pak sebutkan tadi ya. Kalor itu bentuk energi, ya, atau kalau derajat panas kan suhu. Kalor itu merupakan bentuk energi. Nah, di sini bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sebuah sistem tersebut. Nah, kalor sendiri dia punya satuan yaitu kalori, ya, atau satuannya itu dalam bentuk Joule, ya. Kalau dalam SI atau sistem internasional, satuannya itu dalam bentuk Joule. Nah, di mana 1 kalori itu setara dengan 4,18 Joule, ya. Nah, di mana ada juga kalor jenis, ya. Kalor jenis itu merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kilogram massa benda dan setiap perubahan 1 derajat kenaikan suhu. Ya, 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Sedangkan kapasitas kalor itu banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Ya. Nah, ternyata kalor yang diberikan pada suatu benda itu sebanding dengan kenaikan suhunya. Kemudian kalor yang diberikan pada benda untuk menaikkan suhu sebanding dengan massa benda. Dan kalor yang diberikan pada sebuah benda untuk menaikkan suhu tergantung jenis benda. Jadi misalkan ya, kita punya yang namanya zatnya atau bendanya itu ada air, kemudian besi. Untuk menaikkan 1 kilogram air dengan besi itu butuh kalor yang berbeda, ya, butuh besar kalor yang berbeda. Makanya kita tahu ya, sampai misalkan dibutuhkan berapa kalor ya, untuk membuat 1 kilogram air itu untuk mendidih, dengan berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk membuat 1 kilogram besi itu agar dia bisa mendidih. Dan kita tahu zatnya berbeda antara air dengan namanya besi, ya, besi itu zat padat, ya, kemudian air itu zat cair. Itu ternyata memerlukan besaran kalor yang berbeda untuk dia bisa mendidih. Nah, kalor yang berbeda ini dipengaruhi oleh jenis bendanya tersebut yang berbeda-beda. Nah, sehingga tadi ya, kalor itu tergantung masanya, tergantung suhunya, ya, kemudian tergantung juga dengan jenisnya, ya. Tadi misalkan zatnya sama-sama air, air dengan suhu 0 derajat dengan air dengan suhu 10 derajat, ya, itu membutuhkan kalor yang berbeda untuk menaikkan suhunya, suhu mereka menjadi 100 derajat. Ya, berbeda-beda nilai kalornya. Di sini ada rumus ya untuk menghitung besarnya kalor. Q itu kalor, ya, sama dengan M kali C kali delta T. M ini massa, ya, harusnya ini dalam bentuk gram. Kenapa? Karena ininya dalam bentuk kal per gram derajat Celcius. Tapi kalau ini dalam bentuk kilo, masanya dalam bentuk kilo, berarti kalor jenisnya dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan perubahan suhunya dalam Celcius. Nah, ada juga ya perubahan fase, ya, dari fase cair kemudian ke padat ataupun menjadi gas. Ya, bagaimana perubahannya? Ternyata juga membutuhkan kalor. Ya, misalkan ada sebongkah es batu, dia dipanaskan. Ketika dipanaskan, otomatis membutuhkan kalor. Nah, kalor yang dibutuhkan ini ternyata tidak digunakan untuk menaikkan suhu. Suhunya tetap sama. Ya, suhunya 0 derajat, tetapi bentuknya yang berubah, yaitu dari padat bongkahan es menjadi zat cair. Ya, cair, berbentuk cair. Sehingga dalam hal ini, kalor yang dibutuhkan itu digunakan untuk merubah wujud dari zat tersebut. Nah, ataupun ketika ada contoh misalkan air dipanaskan sampai dia titiknya 100 derajat Celcius, karena kita tahu ya, titik-titik air itu 100 derajat Celcius, kemudian dipanaskan terus. Ternyata suhunya masih sama, 100 derajat Celcius. Kemana kalor yang digunakan itu untuk apa? Ternyata kalor yang digunakan itu untuk mengubah wujud zatnya dari zat cair menjadi uap. Ya, namanya adalah kalor uap. Kalau di sini ada Q sama dengan M kalikan L. Kalor ini digunakan untuk mengubah wujud benda atau mengubah wujud zatnya. M-nya ini massa, L-nya itu adalah kalor laten atau kalor lebur, ya. Kalor laten itu ada 2, ya, untuk meleburkan
Satunya itu untuk menguapkan. Biasanya ini nilainya itu adalah 80 kal per gram ini untuk es. Kalau untuk air nilainya 530 kal per gram. Nah, kita lihat ada grafik ya. Dari awal misalkan dia suatu zat suhunya minus 12 derajat Celcius. Nah, ketika diberi kalor ya terdapat kalor Q3. Nah, di sini M C kali delta T. Kenapa? Kalor yang digunakan. Nah, lihat grafiknya naik. Artinya, kalor yang digunakan itu untuk mengubah suhu, ya, atau menaikkan suhunya dari min 12 menjadi 0 derajat. Kemudian diberi kalor lagi. Nah, di sini grafiknya menjadi ini. Lurus. Kenapa lurus? Berarti tidak ada suhu yang berubah. Artinya, kalor yang digunakan itu, kalor yang ada digunakan untuk mengubah wujudnya dari padatan ya menjadi zat cair. Kemudian ketika diberi kalor lagi, dia suhunya naik berubah. Karena suhunya berubah menjadi rumusnya itu Q M dikali C kalikan delta T. Nah, sehingga kalor total yang dibutuhkan itu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ada 3 jenis kalor. Nah, selanjutnya ada yang namanya perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat, ya kita tahu ada yang zat itu berupa zat cair, zat gas, dan zat padat. Misalkan dari padat ke cair, ya kita tahu disebut pencair, kemudian dari cair ke gas itu menguap, dan seterusnya. Sebenarnya saya kasih contoh soal ini amilositas. Oke, langsung aja ya berarti ya, nanti soalnya nanti. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya azas Black. Ya, azas Black ini kayak kita membuat yang namanya es teh ya. Ketika kita membuat es teh, ketika kita membuat es teh, ya, ada air teh ya, yang kita campur dengan batu es ya, sehingga ya suhu air teh yang mula-mula suhu ruang campur dengan es ya, dicampur dengan es yang suhunya lebih rendah ya, maka akan terjadi kesetimbangan suhu ya, di mana suhu yang lebih tinggi dia akan memberikan ya, dan kemudian akan melepas kalor, sedangkan suhu yang lebih rendah akan menerima atau menyerap kalor. Nah, asas Black sendiri itu jika ada dua macam zat yang berbeda suhunya, dia dicampurkan atau disentuhkan, ya, maka zat yang suhunya lebih tinggi dia akan melepas kalor sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, di sini ada Q lepas sama dengan Q serap. Nah, contohnya misalkan ya, kita punya 100 gram air, dia suhunya 30 derajat Celcius. Dicampur dengan 50 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius. Ya, tentukan suhu campurannya. Dengan kalor jenis air, nah ini tetapan ya, harus diingat-ingat tetapan kalor, ya, kalor jenis air itu nilainya 1 kal per gram derajat Celcius atau 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini ya, penyelesaiannya Q serap sama dengan Q lepas. Q1, MC delta T, MC delta T sama. Yang menyerap itu adalah yang suhunya lebih rendah. Berarti yang menyerap di sini adalah 100 gram. Adalah yang masanya 100 gram. Kenapa? Suhunya itu 30 derajat.
Sedangkan yang 50 gram suhunya 80. Ya ingat, yang bisa memberi alias dia bisa melepas itu adalah yang lebih. Ya, sedangkan yang menerima itu dia yang kekurangan. Nah, atau yang kecil suhunya. Di sini tinggal kita masukkan angkanya 100. Karena kita menggunakan gram, berarti kita menggunakan kalor jenisnya sebesar 1 kal per gram derajat Celcius. Kalau misalkan kalian dalam kilo, ya masanya dalam kilo, berarti kalor jenisnya itu dalam 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius gitu. Nah, itu tinggal dimasukkan angkanya 100 dikalikan 1 ya. Karena kalor jenis air 1, kemudian delta T. Nah, ini karena menyerap ya, menyerap jelas suhu campuran itu di atas suhu awalnya dia. Nah, kita juga bisa memprediksi, Mas Mbak. Nah, suhu 30 dicampur dengan suhu 80, otomatis suhu campurannya itu di antara 30 sampai 80. Tidak mungkin kurang dari 30 ataupun lebih dari 80. Nah, suhu campurannya itu mesti dia berada di antara 30 sampai 80 derajat Celcius. Ya, perlu diingat-ingat seperti itu. Kita tinggal masukkan angkanya 50 kali 1 kali 80 min T, tinggal 2T min 60, kemudian kenapa 2T? Ini dibagi, ini bagi 52, ini bagi 51 ya, seperti itu. 3T sama dengan 140, T campuran 46,7 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat suhu campurannya di antara 30 sampai 80 derajat. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang namanya perambatan kalor atau perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor sendiri itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Ada yang disebut konduksi, konveksi, satunya adalah radiasi. Disebut konduksi itu contohnya misalkan ya, kalian pernah mau ketika di dapur ya, habis ngerebus air ya, coba pegang pancinya. Nah, itu akan terasa panas ya. Ataupun misalkan kalian biasanya itu megang sendok di ujung sebelah sana itu dipanasi. Lama-kelamaan ujungnya kita pegang itu juga akan panas. Kenapa? Karena kalornya atau panas itu merambat. Nah, jadi yang namanya konduksi itu perambatan panas yang dia itu membutuhkan perantara. Harus ada perantaranya itu konduksi ya. Di mana nah kita lihat di sini ujung sini dipanaskan, maka panasnya dia akan merambat sampai ujung satunya. Ya, mencari perambatan panasnya ya besarnya Q per T ya atau H ya di sini Q per T itu disebut sama dengan H sama dengan Ka kali ini delta T T2 min T1 sama aja atau selisih suhu dibagi L. L ini panjang bahan dalam meter, A itu luas penampang, kemudian K itu konduktivitas bahan dan setiap jenis bahan itu berbeda-beda nilai K-nya. Kemudian ada delta T. Delta T ini selisih suhu dalam Celcius ataupun dalam Kelvin. Kemudian ada yang namanya konveksi. Ya, konveksi itu berarti bukan yang tukang jahit ya, tapi konveksi itu contohnya misalkan kalian ketika ada api unggun. Ketika kita berada di sekitar api unggun, kita terasa panas. Ya, kenapa? Karena kalor dari api unggun dia merambat sampai ke badan kita. Nah, di sini contoh lainnya dari konveksi itu adalah angin darat dan angin laut. Nah, kenapa bisa ada konveksi? Konveksi itu berarti aliran air, aliran panas atau aliran kalor. Nah, kalau contohnya misalkan kalau kita misalkan merebus air. Nah, awalnya air di dalam pancinya ya itu dingin. Nah, suhu air yang bagian bawah itu dia lebih panas duluan. Sehingga dia lebih ringan, partikel-partikelnya lebih ringan sehingga kan lebih ringan dia mengalir ke atas. Bergantian dengan air yang di atasnya.
air di atasnya dia mengalir ke bawah sehingga ada perputaran yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas, seperti itu terus. Itu namanya konveksi. Sama halnya dengan contohnya misalkan angin darat dan angin laut ya. Angin darat terjadi berarti dari daratan ke lautan, itu biasanya terjadi pada malam hari. Ya, orang-orang tuh pada pergi ke laut itu malam hari. Kenapa? Suhu di laut, suhu di darat dia lebih tinggi daripada suhu di laut, sehingga yang panas itu ada aliran yang panas itu mengalir ke yang lebih rendah atau lebih dingin, ya, yang lebih rendah suhunya, sehingga ada aliran panas ya dari daratan ke lautan. Ketika sebaliknya ada angin laut ya, berarti dari laut ke daratan, itu terjadi siang hari. Siang hari lautan itu jauh lebih panas daripada daratan. Kenapa? Ada pemuaian air laut ya, sehingga menyebabkan suhunya di atas lautan itu lebih tinggi daripada daratan, sehingga menyebabkan aliran dari panas ke yang lebih rendah suhunya, sehingga ada yang namanya angin laut ya. Sorry tadi untuk contoh yang api unggun itu radiasi ya. Yang nomor 3. Nah, sebelumnya ini ada rumusnya, HA sama kayak tadi ya, HA kali delta T. Nah, yang terakhir ada yang namanya radiasi. Radiasi itu perambatan panas tanpa melalui perantara. Contohnya apa? Kita menjemur pakaian. Ya, kalau menjemur pakaian lama-lama pakaiannya menjadi kering. Nah, itu karena ada perambatan panas dari matahari ke pakaian kita, ataupun tadi ya, seperti halnya kita berada di sekitar api unggun. Kita akan merasa panas suhunya. Kenapa? Karena ada rambatan panas dari api unggunnya ke badan kita. Nah, radiasi ini dia tidak butuh perantara. Coba bayangkan kalau misalkan radiasi itu butuh perantara, butuh benda seperti apa yang akan menyalurkan cahaya matahari sampai ke bumi ya, agar itu bisa dimanfaatkan oleh kita manusia gitu. Nah, di sini untuk mencari ya kecepatan perambatannya delta Q per T, berarti perambatan kalor dalam waktu tertentu itu E dikalikan tau kalikan A kalikan T pangkat 4. T-nya ini dalam Kelvin ya. E ini adalah koefisien pemancarannya, kemudian A ini adalah luas permukaan. Nah, contoh soal perpindahan kalor. Yang pertama itu sebuah balok, dia berisi sebuah balok memiliki penampak kecil suhunya, dibuat tetap 500 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Jika panjang besi 50 cm, berapakah laju kalor per satuan luas yang melewati balok tersebut? Berarti ini adalah konduksi. Ya. Q, laju kalor per luas ya. Tadi kan Q itu Ka delta T per L. Nah, karena yang dicari perambatan kalor per satuan luas, hanya pindah ke bawah, jadi K delta T per L. 75, ya, K-nya nilainya 75 dibagi panjangnya 0,50 cm itu 0,5 meter dikali delta suhunya 500 dengan 100 perbedaannya adalah 40. Hasilnya itu 60.000 watt per meter persegi. Nah, gitu aja untuk materi hari ini ya. Insya Allah dilanjut pada pertemuan selanjutnya. Ya, kita tadi bahas yang namanya suhu dan kalor, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk next video.